salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat. Surat Yunus ayat 58. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al ummata hawaliya hadzal masjid min ahli hadzal masjid bi rahmatika wa bi fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, al hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sesepuh kasepuhan anu disepuhkeun, yang semuanya saya hormati dan semoga semuanya sehat walafiat, amin. Sehat dohir batin, amin. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di dunia, mulia di akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan yang semuanya saya hormati dan semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ibu Kades ya, Ibu Kepala Desa Cigelam, semakin bercahaya ya alhamdulillah, yang saya hormati dan semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Semoga benar-benar bisa mengayomi kepada kita semua, khususnya warga masyarakat Desa Cigelam, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak RT ada? Pak RT ada? Pak RT? Pak RW ada? Alhamdulillah. Mana? Oh boleh. Thank you Ustaz. Pengurus BKM Masjid apa ini? Musola Al-Ikhlas Ustaz Hasan, juga pembimbingnya yaitu Ustaz Haji Ucu Herfi Hidayat SPDI, plus jajaran pengurusnya, plus jajaran pengurus RW-nya yang saya hormati dan semoga semuanya sehat walafiat, amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam Quran surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang inti dari firman tersebut ada fadlah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fadlah Allah? Apa anugerah Allah? Dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahmat Allah? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya fadlah dan rahmat Allah tersebut, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian semua.
maka bersukacitalah kalian semua. Cek orang Sunda mah, lamun datang bulan Maulid, jika datang bulan Rabiul Awal, urang kudu barungah, urang kudu bergembira, kudu bersukacita. Mohon maaf. Tadi saya terinspirasi dari surat dari bacaan Barjanji yang dibaca oleh para ustadz di depan. Saya jadi terinspirasi di depan sana oleh bacaan Barjanji, salah satu kalimah Barjanji yang dibaca oleh para ustadz. Kalimah yang mana? Watabasharat wuhusul masyariki wal magharibi wa dawabuhal bahriyah. Watabasharat wuhusul masyariki wal magharibi wa dawabuhal bahriyah. Begitu datang bulan Maulid, begitu datang bulan Rabiul Awal, maka seluruh hewan yang ada di muka bumi, yang ada di langit, yang ada di darat, bahkan yang ada di lautan, semuanya bergembira menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, menyambut kedatangan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kudu bunga, kudu atoh, harus bersuka cita. Ustadz Abdul Madar boro-boro bunga kalau bawa hutang, kade di dieu mah keur pengajian mau inget karena hutang, ingetna karena ilmu, ingetna karena ngaji komo keur muludan. Urang kudu bunga, urang kudu bersuka cita, urang kudu bergembira, keur ngagungkeun, keur ngamulyakeun, keur ngalayakeun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Ucu mangga eta dina keterangan anda diterangkeun. Ustaz Hasan, Pak Ketua Panitia, itu sapi semuanya kalau bisa bicara ngomong, Pak. Domba kalau bisa bicara semuanya ngomong. Ayam kalau bisa bicara semuanya ngomong. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berdoa kepada Allah, mereka semua meminta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa takdirkan kami supaya pada bulan Maulid kami semua disembelih dan daging kami dimakan oleh orang-orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukades sapi di sarada, embek sing berele, hayam tingkong koromok, sadayana hayang ngakeur ngadoa ka Gusti Allah dina bulan Maulid teh hayang dipencit, dagingna hayang dimakan ku jalma-jalma nu ngalaksanakeun muludan. Sabnaon? Sabab engke jadi saksi di akhirat, dagingna didahar, dagingnya dimakan oleh orang-orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah, sekarang di sini nyembelih apa nih? Ayam ada ya? Jadi kita ini sekarang nyembelih apa nih? Panitia, kira-kira nyembelih apa nih kita? Sapi disembelih nggak? Kambing nyembelih nggak? Ayam nyembelih nggak? Enggak kan? Itu semua ayam, semua domba, semua kambing, semua sapi berdoa kepada Allah supaya mereka disembelih, dagingnya dimakan oleh siapa? Orang-orang yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu doa mereka. Terus Ustadz, bagaimana kalau binatang yang gak bisa dimakan? Apakah mereka berdoa? Berdoa. Kalau binatang yang dagingnya bisa dimakan, mereka berdoa supaya mereka bisa disembelih selama bulan Maulid, supaya dagingnya dimakan oleh orang-orang yang memperingati acara Maulidan. Kalau binatang yang dagingnya tidak dimakan, tidak bisa dimakan, mereka pun berdoa. Ini kita harus berterima kasih kepada mereka, Pak, dengan adanya peringatan ini. Kenapa mereka berdoa kepada Allah? Ya Allah, kami memang tidak bisa dimakan dagingnya,
kami dagingnya memang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, tapi ya Allah dengarkan doa kami ya Allah, tapi ya Allah dengarkan permintaan kami ya Allah, tapi ya Allah ijabah doa-doa kami ya Allah. Tolong ya Allah warga masyarakat yang hadir pada malam ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah, hapus dosa mereka ya Allah. Jadi kalau di sini ada cicak, itu cicak sedang berdoa. Kalau di bawah itu ada cucumuk, itu mereka sedang berdoa. Ada kecoa, mereka sedang berdoa. Lah kalau ada berit santung yang lewat, itu sedang berdoa supaya kita apa? Diampuni, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang bisa dimakan berdoanya ingin bisa disembelih, tapi kalau dagingnya yang tidak bisa dimakan, mereka berdoa kepada Allah supaya yang memperingati Maulidan mereka semuanya dosanya diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi dengan acara Maulid ini kita harus bergembira, harus bersukacita dengan kedatangan, dengan kelahiran, dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi pada waktu Isra Mi'raj, Pak. Pada waktu Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, untuk datang ke surga. Datang ke surga mengambil binatang buruk untuk kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra. Mohon maaf Pak, jumlah buruk di surga jumlahnya 40.000 buruk. Buruk itu yang ada di surga sekarang jumlahnya 40.000 buruk. Buruk itu kuda berwarna putih mengkilat. Di kedua sisinya ada sayap. Kecepatannya seperti kilat. Namanya juga apa? Buruk, asal kata dari barkun. Barkun itu apa? Kilat. Bayangkan kepala kuda Pak. Pan kepala kuda begini Pak ya. Ini sengaja saya dibalikan ya. Kalau begini bahaya. Ini begini ya. Nah, ini contoh kepala kuda. Ini dari atas ke bawah ada tulisan. Di setiap jidat buruk ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 40.000 buruk di surga, di setiap jidatnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya terinspirasi dengan bacaan memperdalam rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk surga, malaikat Jibril dan Mikail bingung. Buruk yang mana yang harus dibawa dan menjadi kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra? Dilihat surga ini ada nggak nih buruknya nih? Jumlahnya 40.000. Mohon maaf Pak, di kejauhan ada buruk yang sangat kurus. Ada buruk yang sangat kurus, yang ceking, bahasa Jepang, bahasa Cina itu ya, yang sangat ceking, anu langsing. Nah ini kata malaikat Jibril, coba buruk, kamu sini, saya mau nanya sama kamu ini tinggal di mana di surga? Kenapa kamu kurus begini? Apakah kurang makan? Enggak. Kurang minum? Tidak. Kurang nikmat? Tidak. Terus kenapa kamu kurus? Saya kurus bukan karena kurang makan. Masa di surga kurang makan? Saya kurus bukan karena kurang minum. Masa di surga kurang minum? Saya kurus bukan karena kurang nikmat, kurang enak. Bukan. Terus kenapa? Saya kurus, diam di surga, tinggal di surga karena saya ingin bertemu dengan tulisan yang ada di jidat saya. Tulisan yang mana? Tulisan Muhammadur Rasulullah. Buruk puluhan ribu tahun ingin bertemu, memendam kecintaannya kepada siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Buruk itu apa? Binatang. Kalau kita
kepada Nabi. Masa kita manusia tidak cinta kepada Nabi? Buruk cinta kepada Nabi sampai kurus, sampai kering kerontang, sampai langsing, sampai cacing, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mohon maaf, walaupun di surga buruk itu binatang, kalau kita siapa? Manusia. Pertanyaannya, apakah kecintaan kita sama seperti buruk? Masa kita manusia gak mau cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi? Tak henti-hentinya itu buruk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Masa kita manusia gak mau baca sholawat? Masa kita manusia bosan baca sholawat? Masa kita manusia gak mau menyebut nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi? Karena Allah udah menjamin gak ada nabi dan rasul yang namanya disebut persekian detik kecuali Nabi Muhammad SAW. Setiap detik Nabi Muhammad namanya akan disebut oleh manusia, oleh siapapun, oleh makhluk yang ada di alam semesta. Setiap detik, Pak. Percaya nggak, Pak? Karena itu jaminan dari Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap detik, bahkan kalau ada yang lebih kecil dari detik, akan disebut terus menerus oleh seluruh makhluk sealam semesta. Percaya nggak, Pak? Yakin nggak, Pak? Buktikan aja adan. Adan di gini sama di luar Cigelam pasti beda waktunya. Benar? Buktikan alam dunia. Waktu adzan satu, gak akan ada makhluk yang pernah berhenti mengucapkan, membaca, menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bu ngantuk, Bu? Ngantuk, Bu? Ini nanya ibu-ibu nih. Cicing, usah dasar amankin saya. Ya, kemudian diam. Ngantuk, Bu? Ngantuk? Enggak, yakin? Lanjut. Salawatan dulu ya. Salawatan siap, salawatan? Siap. Bu ikuti, Bu, salawatan dulu nih. Tapi minumnya kira-kira yang mana nih ya? Bingung, minum banyak banget nih. Ikuti, Bu. Nanti ini saya baru menceritakan buruk. Yang kedua saya akan menceritakan tentang pohon kurma. Pohon kurma yang cinta kepada baginda Rasulullah. Terus saya akan menceritakan tentang awan mega yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Terakhir kalau waktunya udah cukup, waktunya masih cukup, akan menceritakan tentang keistimewaan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena lihat ibu-ibu pada gerah, pada ngantuk, kita selawatan dulu. Jam seberapa ini? Udah 10:30. Sampai jam berapa Ustaz Ucu? Ustaz Hasan jam berapa? Sampai pagi. Jam 1. Wani piro Bapak enak, terus. Ini saya capek. Siap, Bos? Coba dulu ketukannya. Sallallahu alaihi wasallam. Siap? Ini Ustaz Ucu udah tahu nih salawatnya. Siap? Ini saya udah kasih bocoran nih ke Istiqbah ya. Siap, Bu? Ikuti, Bu. Bismillah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam
Waktu khutbah Jumat pada setiap hari Jumat, pada waktu sholat Jumat itu beliau itu bersandar ke pohon korma, bersandar ke pohon, karena para sahabat belum bikin mimbar. Karena kalau kita umroh ke sana ke Raudhah, mimbar itu ada dua. Mimbar itu ada satu yang dekat pohon kurma. Sahabat kasihan Rasulullah, ini saya contohnya di sini ya. Ini contoh pohon kurma. Jadi Rasulullah kalau ceramah itu begini, kalau khutbah itu begini di depan para sahabat di Masjid Nabawi. Kalau ceramah berdiri begini bersandar. Kalau khutbah Jumat begini bersandar. Sahabat yang utama yang 4 kasihan. Bagaimana kalau kita bikin apa? Mimbar untuk beliau ceramah, untuk beliau melaksanakan khutbah Jumat. Itu rencana diketahui oleh pohon korma. Rencana 4 sahabat utama untuk membuat mimbar di dekat Raudhah sekarang diketahui oleh pohon korma. Malamnya itu pohon korma datang ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Jalan. Kalau sekarang ada pohon datang ke kita gimana, takut nggak? Nabi nggak takut, bos. Nabi bukan penakut. Itu tanggal pohon korma datang ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Yabki sambil menangis. Itu pohon kurma minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku mahabbah kepadamu. Kalau bisa jangan izinkan sahabat yang 4 membuat mimbar untuk kamu melaksanakan ceramah, untuk kamu melaksanakan khutbah Jumat. Sudah, kamu khutbah di dekatku saja. Jangan bikin mimbar. Kenapa korma? Karena aku mencintaimu, karena aku mahabbah kepadamu, karena aku sayang kepadamu, dan karena aku tidak mau jauh dari wanginya tubuhmu. Wa atakal udu yabki wa tadallal bain yadaika wastajarat ya habibi indakat tabayun nufur. Allah ya Nabi itu kurma karena sayang kepada Nabi Muhammad SAW, karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, abadikan hidupnya pohon kurma ini sampai hari kiamat. Abadikan, hormati mahabbahnya kepadaku, masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang kalau ibu melaksanakan ibadah haji dan umroh, cari di Raudhah. Raudhah itu, Bu, lebarnya 15 meter kali 22 meter, 15 meter kali 22 meter. Ma bainal mimbar wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahku adalah taman dari sebagian taman surga. Di salah satu tiangnya ada tulisan dengan tinta emas, Ustuwanatun Tamarun, tihang pohon kurma. Tapi oleh kerajaan Arab Saudi sekarang udah ditutup karena takut musyrik.
Itu sampai sekarang pohon kormanya masih ada, masih hidup. Sampai hari kiamat pohon korma itu masih hidup. Sampai sekarang. Kenapa? Karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barusan dibaca keterangannya. Wa atakal udu yabki wa ata, dan datangkah kepada engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al udu pohon kurma. Yang kedua, yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pohon kurma. Semuanya diabadikan oleh Allah. Sekarang kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sambungannya. Apa sambungannya? Dengan mendalili sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak nggak akan sampai hati kita cinta kepada Allah kalau kita nggak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nggak akan sampai. Gak akan sampai hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hati kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Gak akan sampai hati kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mencintai para alim ulama. Kalau kita tidak mencintai para alim ulama, Pak, mohon maaf, alim ulama itu kebanyakan habaib, Pak. Semuanya habaib. Hampir kebanyakan semuanya habaib. Cuma garis keturunannya beda. Ada yang dari Sayyidina Husain, ada yang dari Sayyidina Hasan. Semuanya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Gak akan sampai kita cinta kepada Allah, gak akan sampai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak cinta kepada para alim ulama. Bagaimana mau cinta, kitanya juga tidak tahu. Bagaimana mau cinta, kitanya tidak menghormati alim ulama. Kalau ingin cinta membuktikan bahwa cinta kita kepada kita cinta kepada Rasulullah, ya cintai para alim ulama. Ustaz, bagaimana caranya kita mencintai para alim ulama? Ya harus punya guru. Harus punya guru. Ustaz, bagaimana caranya kita punya guru? Ya harus ngaji. Jadi intinya Maulid itu apa? Supaya umat Islam dimanapun berada yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, intinya harus rajin ngaji, harus mau ngaji. Bu, di sini pengajian rutin setiap hari apa? Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat ada. Malam Jumat ada. Hari Sabtu nggak ada. Malam Jumat ada. Malam Jumat. Malam Jumat ada. Malam Sabtu ada nggak? Ada. Malam Ahad ada. Malam Senin ada. Malam Selasa Ada. Oh dewa. Jadi Pengajiannya kapan nanti, Ustaz? malam siang. Malam Jumat. Siang namanya. Malam Jumat dan malam Sabtu. Takutnya kalau jamaah lain saya tanya rutinan ada Ustaz siap malam. Malam Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada, Senin ada, Selasa ada. Emang harinya ada, yang ngajinya ada enggak? Kalau banyak gitu. Emang harinya mah aya malam Ahad, aya malam Senin, aya malam Selasa, aya malam Rabu, aya malam Kamis, aya. Saya nanya, yang ngajinya ada enggak? Kalau banyak gitu. Ada Ustaz? Ada. Yakin? Jadi intinya mau itu apa? Itu ada kue, itu jatah aku, sok silakan ambil. Nggak mau? Nah, maunya makan ya? Ada makanan nggak? Ada. Makanan ada? Rendang, napa? Aduh, gagah bocoran nih dari awal nih. Ini kayaknya udah cangkulilang di Nagantar nih. Culang-culang hayang dahar kayaknya nih. Kembali. Jadi gak akan kita mencintai para alim ulama kalau kita tidak punya guru. Bagaimana caranya punya guru? Ya harus ngaji. Ya, jangan sampai kita nyantai aja nih. Karena wajib ngaji itu wajib, Pak. Dan harus punya guru. Ustaz, aya nama geus naon, geus aya medsos. Udah ada
medsos, cukup aja lihat di YouTube, salah. Cukup lihat di IG, salah. Cukup lihat di Twitter, salah. Cukup lihat di TikTok, salah. Tapi harus punya guru secara langsung, face to face. Nggak boleh kita lihat TikTok langsung diamalkan, nggak boleh. Tanya dulu ke gurunya. Ustadz, ini Ustadz Adi Hidayat menerangkan bahwa doa pada waktu sujud terakhir itu bacanya begini. Tanya dulu ke Ustadz Hasan, bener nggak? Kalau kata Ustadz Hasan benar, boleh kita laksanakan. Jangan sembarangan dilaksanakan, jangan. Jadi harus punya guru. Kalau punya guru berarti harus rajin. Kudu resep, kudu daek. Ini suka rajin ya? Kamu ini bapak-bapaknya suka ngaji enggak? Masalahnya. Ibu-ibunya sok ngaji tara. Tadi mama kamu suka ngaji, banyak alpanya, banyak hadirnya. Hadir. Iya, mulu dan itu ini ngaji dan ini saya bahasa Sunda nih, yang suka saya bacakan di santri saya Ustadz Hasan, mohon maaf, saya versi bahasa Sunda. Niat ngaji itu ada 4. Dupingan niatan ngaoseurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna. Yang pertama, ngaji itu hukumnya wajib karena perintah dari Allah Subhanahu. Hukumnya sama seperti sholat yang 5 waktu, Pak. Mindset kita robah. Naon ngaji, tidituna, itu wajib acan, cek saha wajib. Tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslim. Ngaji itu hukumnya sama seperti kalau kita tidak sholat, dosa nggak? Kalau kita tidak ngaji, dosa. Jadi harus rajin karena perintah dari Allah Subhanahu. Yang kedua, kaduana niat micen kabodohan awak abdi supaya janten selamat dunia akhirat. Itu juga terbangan ki urusan asa di Sumedang ya. Lagamna ganti, siap? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Teruskan patok ketukan mah teruskan. Dupingan niatan seuna perkawis. Cocok. Nomor kedua, jadi karena terbangan ki urusan tina hadroh ya. Terbangan rek hadroh itu usah lucu. Aduh Gusti. Nomor Bro, itu apal terbangan cici budak mah apal terbangan. Jadi hadroh itu macam-macam, musik itu ada hadroh, ada marawis, ada terbangan. Kalau saya ceramahnya di Sumedang, pendamping saya apa? Terbangan. Kayak dangdut Pak, terbangan namanya. Dan alat pukulnya pun paling besar segede ini Pak, segede meja. Jadi kalau anak lihat itu langsung takut, langsung nangis Pak. Alat pukulnya segede ini Pak, terbangan itu.
ting dung dung dem gitu. Kalau ini kan kecil, terbang itu besar alatnya. Kalau saya diundang ke Sumedang, kalau di sini ya itulah mintanya. Yang ketiga, kalau niat ngaji itu kalau kita bisa ya kita amalkan. Yang keempat, mempertahankan syiar agama Islam. Kembali ke pokok permasalahan, apa intinya maulidan? Ya kita harus rajin ngaji, kita harus mau ngaji, kudu resep ngaji, ameh gaduh guru, gaduh kudu guru, kedah gaduh lamun tegaduh guru, aduh naudzubillah summa naudzubillah, nanti nggak akan ada yang membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu. Badai ngawas bu, badai ngawas pak, badai ngawas pak, badai rajin ngawas. Ada ya kapukur ayah geding lagu jalan goyang, jalan kepang ya, jalan goyang Arif karena tempat pelesiran ibu bapak semangat pisan. Hari karena tempat pengajian loba alasan hari karena tempat pelesiran ibu bapak semangat bisa. Hari karena tempat pengajian loba alasan Senin Selasa waktu usaha Rabu Kamis bener tuh Senin Selasa waktu usaha Rabu sarang Kamis waktu bisnis Jumat Sabtu sarang sore Minggu healing dulu terus jarang ngajinya. Senin Selasa usaha, Rabu Kamis bisnis, Jumat Sabtu Minggu healing dulu. Terus kapan ngajinya bos? Di rumah. Ngaji itu harus punya guru, tadinya judulnya aku. Harus punya jangan harus punya guru supaya sanadnya kuat. Ini kita punya Ustadz Hasan, ini kita punya Ustadz sanadnya kuat. Kudu langsung kita face to face ngaji teh. Alif jabar A, alif jadi, alif pep U, A I U gitu. Alif jabar A, alif JR, alif PS, A I U itu metode Al-Baghdadi dulu saya begitu. Itu mim PS mu, nun PS nu, ain PS mu nu mu. Itu apa? Itu metode Al-Baghdadi dulu gitu. Kalau sekarang kan Umi sama apa? Iqra. Ini kalau saya lihat, Ustaz Ucul lihatnya nih, ibu-ibu nih kalau dilihat nih, ini ada dua kelompok Bu Kades. Ada dua kelompok nih. Ada yang kelompok 30 tahun ke bawah nih. Benar kan? Ada yang kelompok 30 tahun ke atas. Benar. Kalau 30 tahun ke bawah itu cirinya beda itu. Dan punya kebiasaan. Satu kebiasaan 30 tahun ke bawah itu apa? Cirinya itu suka 3 po. 3 apa? 3 po, tahu gak Bu 3 po? Datang ke pengajian langsung dipoto. Waduh, balihona badai. Benar gak? Dipoto langsung. Ustadz can datang, Ustadz gendut, contoh. Udah dipoto, langsung di SW-kan, diposting. Muludan guys, muludan. Benar gak? Benar. Karena kerjanya cuma foto posting. Akhirnya karena bapaknya pulang kerja sip malam. Alasannya kerja sip malam. Kerjanya di Mitsuba, ada nih DKI Mitsuba, ada. Mana DKI Mitsuba nih? Kerjanya malam. Ditanya, "Mah, tadi siapa yang ngaji?" "Ustadz Ade." "Tanya apa?" "Poho, Pak." Nah, kerjanya cuma foto dan posting. Dan cirinya itu ibu-ibu 30 tahun ke bawah. Mohon maaf, itu kayak istri saya itu kayak 30 tahun ke bawah itu ya. Kenapa?
mah itu kantongnya itu suka kecil-kecil. Kantongnya kecil. Beda dengan ibu-ibu yang 40 tahun ke atas. Kantongnya gede-gede. Isinya semua apa? Hihit semuanya. Pasti. Itu kebiasaannya itu kalau ibu-ibu yang 40 tahun ke atas kebiasaannya tilunya. Tilu datang ke pengajian, ke majelis salim, ke masjid langsung nyarande. Benar nggak? Benar. Karena udah tua, kaki sering pegel, kaki sering langsung nyangunjar, selonjoran kakinya. Terus benar deh di mana-mana. Tapi yang terakhir Bu yang paling parah. Karena posisinya udah enak, udah begini nih. Langsung apa? Nyare alias tidur. Awas nih. Siap ya. Lagi ke permasalahan. Hati kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak cinta kepada Rasulullah. Hati kita tidak akan sampai mencintai Rasulullah kalau kita tidak cinta kepada alim ulama. Hati kita tidak akan cinta kepada alim ulama kalau kita tidak punya guru. Bagaimana caranya punya guru? Harus ngaji. Kade Pak. Ya, tinggal jam seberaha ya. Pas jam 11, alhamdulillah. Tadi jam 10, ini jam 11. Jadi Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus thalabul ilmi? Karena hukumnya wajib. Dan orang akan selamat dunia akhirat kalau dia mau ngaji, mau mengkaji, mau mempelajari ilmu agama. Pak, ada 4 nih. Ada 4 yang harus yang wajib kita pelajari selama hidup di muka bumi. Yang pertama ilmu tauhid. Kenapa kita harus mengkaji ilmu tauhid? Karena berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kita. Iman akan benar, keyakinan akan benar kalau kita mau mengkaji, mempelajari ilmu tauhid. Keimanan seseorang tidak akan benar kalau tidak mau mengkaji, mempelajari ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Kenapa kita harus ngaji ilmu fikih? Untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan ibadah kita. Ibadah kita tidak akan baik, ibadah kita tidak akan sempurna kalau kita tidak mempelajari, mengkaji, belajar ilmu fikih. Pak, mohon maaf. Bab wudu kita harus bisa. Kalau kita nggak bisa bab wudu, kita sholat, mohon maaf, sholatnya nggak sah-sah sampai kapanpun. Jadi kita harus tahu bab. Siapa yang bisa mengajarkan? Ustadz Hasan. Siapa yang bisa mengajarkan? Ustadz Ucu. Belajar kepada mereka. Kalau ada pengajian rutin, hadiri, minta langsung. Tad, wayahna malam ini tolong bahas bab wudu. Yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Karena ucapan kita akan baik, akan benar, tingkah laku kita akan baik, akan benar kalau kita mau mengkaji, mempelajari ilmu tasawuf. Yang keempat, ilmu tajwid atau ilmu Al-Qur'an. Nah, Ustadz Ucu bagiannya. Saya di sini punya murid. Ada apa nih? Oh, minta air, silahkan. Punya murid Dikri, ada Adikri, mana Adikri? Itu kita bisa manfaatkan, itu dia ahli Quran itu. Dia ahli tajwid itu Dikri. Mana Dikri teh? Istrinya ada nggak? Sama 2 pulang. Sopan guru ngaji kagak balik ya. Itu dia itu ahli Quran, ahli zikir, apa ahli tajwid. Kita bisa minta ilmu kepada dia karena dia ahli Quran, ahli tajwid. Bahkan kalau nggak salah dia itu juara kabupaten mau cuy ya. Kodinya itu kecamatan atau desa atau RT. Oh nggak tahu saya. 4 Pak. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu akhlak, 4 ilmu terakhir mohon maaf
Pak, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kalau ingin sukses dunia akhirat, mohon maaf Pak, harus memperhatikan orang yang dianggap guru oleh kita. Minimal ustadz yang ada di wilayah kita, di daerah kita, perhatikan oleh kita. Nih, kitab Nasoihul Ibad, catat Ustadz Hasan, kitab Nasoihul Ibad, bab keutamaan sodakoh. A, sodakoh ke B. A, sodakoh ke B-nya tidak butuh, B-nya tidak pahalanya 90 kali lipat. Ibu sodakoh ke seseorang, orang itu tidak butuh. Kalau ibu sodakohnya 10.000, kalikan 90 kali lipat, berarti jadi berapa? 90.000 atau 900? A, sodakoh ke B, B-nya butuh, maka pahalanya Allah balas dengan 900 kali lipat. Berapa Bu? 900 kali. Kalau B-nya itu butuh, orang yang dikasih sama kita itu butuh. A, sodakoh ke B. Ini masjid butuh nih, panitia masjid butuh. Ini kalau kita sodakoh ke panitia masjid, pahalanya 900 lipat, bahkan sampai berkali-kali lipat, lebih dari 900 kali lipat. Karena panitia masjid butuh untuk membereskan masjid ini. Ini kalau bab finishing paling mahal. Yang ketiga, A, sodakoh ke B. A, muridnya, B, guru ngajinya. B, guru pahalanya 9.000 kali lipat. A, sodakoh ke B, B, orang tuanya, pahalanya 9.000 kali lipat. Jadi kalau kita sodakoh ke orang tua kita, ke ayah kita, ke ibu kita, Allah balas kelipatan pahalanya menjadi 9.000 kali lipat. Yang paling hebat, A, sodakoh ke B, B, gurunya, A, muridnya, A, santrinya. Ini kita punya anak, diajar, dididik, diuruk ajaran agama Islam oleh Ustadz Hasan. Terus kita sodakoh ke Ustadz Hasan, maka pahalanya 90.000 kali lipat. Jadi kalau ibu setiap bulan ngasih 100.000 ke Ustadz Hasan, berarti ibu secara tidak langsung 100.000 kalikan 90.000 kali lipat, pahalanya berlipat. Suka ngasih nggak Bu? Kita mau jawabnya budak Ustadz Hasan enggak, astagfirullahaladzim. Kamu teh diam bisa nggak? Diam sebentar aja. Jangan terlalu jujur. Suka ngasih nggak? Sarua itu kan. Bukan deh, perhatikan, lamun orang hayang bahagia dunia akhirat, hayang nepi ke Allah. Kalau kita ingin sampai cinta kita kepada Allah, sampai cinta kita kepada Rasulullah, sampai cinta kita kepada para alim ulama, ya perhatikan guru ngaji kita. Jangan sampai anak kita udah lancar baca Al-Quran, kita belum ngasih sepeser pun. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Udah ngucapin terima kasih acan. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Kasih. Buat apa saya jauh-jauh datang dari Purwakarta, pasar Jumat datang ke sini? Butuh apa saya? Ramah. Ini saya jauh-jauh dari Purwakarta, dari pasar Jumat datang ke sini butuh doa, Bos. Butuh bukan butuh. Yang butuh duit siapa? Ini masjid. Yang butuh duit siapa? Nih guru kita. Kalau kita saya ngajar ke sini cuma setahun sekali. Itu pun kalau diundang, nggak diundang ya bertahun-tahun saya nggak bisa ngajar-ngajar. Kalau Ustadz Hasan setiap hari, ini panitia setiap hari, Pananang setiap hari, Ustadz Uju setiap minggu. Perhatikan oleh kita, jangan diam-diam baik. Kau perhatikan. Sigan saluri, sigan rumah saya, sigan apa ya? Pak ya?
Perhatikan ya, supaya hati kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan siapapun yang berkontribusi, yang berpartisipasi, yang membantu, yang menyumbang terhadap peringatan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam ini, semuanya sehat walafiat lahir dan batin, amin. Semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia di dunia, mulia di akhirat, amin. Semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.